cara kerjanya exchange seperti apa? Kalian tuh beneran pegang barangnya atau enggak? Kan itu yang kalian tanyain ya. Banyak yang ada yang takut nggak pegang di exchange? Yang self custody coba katakan self custody. Yang uangnya semua di exchange manapun. Banyak ya. Oke. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya cara kerjanya gitu. Jadi gimana, Mas Yudo? Exchange tuh pegang barang nggak sih kalian? Atau cuma angka doang tuh? Kan ada tuh exchange seperti sebenarnya. Oke, jadi kalau exchange kan pada dasarnya itu cukup simpel ya. Kita fasilitasi orang yang mau beli kripto sama yang mau jual kripto ya. Sayangnya sekarang semuanya masih ada buy sama sell-nya nih, buttonnya ya, masih kayak Pak Andrew tadi gitu. Nah, sebenarnya pada dasarnya memang kalau exchange kan semua udah tahu lah ya di sini, dimulainya dari deposit fiat kan ya. Dimana kita bisa ambil, berarti ada customer fund memang dari segi fiat, dan itu masuk di exchange. Nah, di saat itu ada pembelian dan penjualan, tentunya itu jadi ada crypto aset kan. Nah, di crypto aset itu yang sebenarnya ada rebalance, part yang memang masuk di custody gitu ya. Dan di situ kita memang pegang barangnya. Nah, mungkin yang semuanya di sini pada mau ini ya, mau tahu ya. Risiko terbesarnya exchange cukup simpel sih. Udah ada kan, bad actor-nya udah ada nih yang paling besar ya, itu FTX. Di mana barang yang dipegang itu ditradingin lagi. Keluar dari exchange, ambil too much risk, dengan demikian saat mau diambil lagi sama customernya, jadi kayak Bank Senturi kan, kalau di Indonesia. Mungkin di sini jangan-jangan pada nggak tahu Bank Senturi kali ya, masih pada muda-muda, tapi intinya kayak bank run, ya terus terang aja lah, semua bank di Indonesia kalau ada yang namanya bank run, pasti collapse lah. Mungkin kan. Nah, disitulah makanya memang ada banyak regulation dan lain-lain. Sayangnya exchange itu mungkin nggak ada yang namanya MKBD lah, atau Tier 1 Capital Regulation dan lain-lain. Pada dasarnya, iya kita megang barang, ya. Kalau di toko kripto, for sure kita nggak akan trading customer fund. Oke, ini menarik banget. Ini pertanyaan mungkin agak sedikit beda. Saya akan tanya sedikit dari angle forex nih untuk Pak Robi. Karena saya pernah bikin konten. Ada yang pernah lihat konten forexnya nggak? Ada yang pernah lihat di TikTok? Belum pernah lihat ya konten forex gue. Yang gue bahas cara kerjanya. Ada yang pernah lihat? Oh, ada beberapa ya yang pernah lihat. Nah, kalau misalnya forex di Indonesia sendiri yang saya ketemu dari beberapa teman saya, ada teman juga yang punya exchange forex. Itu banyak kan price feeding. Di mana mereka nggak punya barangnya. Banyak yang orang forex salah paham yang saya maksud. Kita masukin berapapun uang ke sana, itu nggak akan pernah gerak. Apakah betul Pak Robi seperti itu? Forex itu nggak pernah ada barang, 100% nggak pernah ada barang. Ini dari orang yang punya exchange forex ya? Itu semua ada feeding price. Jika kalau misalnya mungkin yang paling gampang kita lihat kalau gold dan lain-lain ataupun fiatnya itu terlalu besar ya menurut saya. Misalnya kita mau ngomongin US dollarnya ataupun euro ataupun Swiss franc dan lain-lainnya, itu terlalu besar. Kita lihat dalam hal Nasdaq dan lain-lain yang kita transaksikan, indeksnya yang kita transaksikan, itu berapapun miliar yang kita masukin, ya kalau dia diem aja. Karena kita sistem yang ada transaksi forex di Indonesia itu ada feeding price. Jadi berapapun yang bergerak itu tidak mempengaruhi, terkecuali PALN, stok US. Yang dimana saat ini yang stok US yang di Indonesia ini, dia bekerja sama dengan bursa luar negeri. Ada Alpaka, ada SKX dan lain-lainnya, di mana berapapun stok US yang kita beli di sini akan disalurkan amanatnya ke bursa luar negeri, sehingga itu tercatat seperti itu. Oke, jadi kalau forex kebanyakan bahkan price feeding ya. Kalau di kripto sendiri, itu kan tadi Mas Yudo bilang bahwa exchange itu nggak boleh tradingin barang. Tapi regulasinya saya mau nanya nih regulasinya. Apakah boleh tradingin balance sheet yang kalian punya dari hasil keuntungan? Boleh Mas. Oke, sebenarnya kembali lagi kalau kita mengharapkan seluruhnya adalah liquidity, itu pasti nggak cukup. Coba teman-teman yang ada hadir di hari ini, yang suka trading altcoin berapa orang? Yang suka trading altcoin? Oke. Untuk Bitcoinnya berapa orang? Oke, kita ambil yang Bitcoin saja. Ya. Hari ini berapa banyak yang ingin buy? Pilihannya cuma ada satu, bukan yes or no. Mau beli Bitcoin hari ini berapa orang?
Berarti yang nggak beli Bitcoin hari ini atau mau jual Bitcoin hari ini berapa orang? Ini harus ada jawaban. Harus ada. Yang beli berapa orang, yang jual berapa orang? Coba ayo, yang beli hari ini berapa orang? Yang beli. Oke. Yang beli ada di atas 50%? Ya. Oke. Yang jual hari ini Bitcoin berapa orang? 1, 2, 3. Oke. Kalau yang mau beli banyak, yang mau jual nggak ada. Siapa yang mau datang ke platformmu? Artinya platform ini sedikit banyak harus menyediakan liquidity, di mana harga itu harus ada satuan acuan harga, bisa diambil dari mana saja, global. Selama itu feeding price-nya Chengli, oke, maka si penyedia platform ini akan menyediakan barang untuk bisa dijual kepada teman-teman yang mau beli. Agar itu likuiditas terjadi. Mungkin Mas Yudo bisa tambahin. Itu clear banget, thank you ya Pak Bro. Jadi yang mesti dipastikan di sini memang beberapa exchange itu rata-rata sebenarnya. Karena masalah likuiditas yang tadi, modelnya tuh hybrid. Memang ada yang buy sell, ya, dan memang ada yang pegang liquidity-nya juga di balance sheet-nya. Tapi ini bukan customer fund ya, berarti treasury fund. Ya, bukan kita mentradingin customer fund against lain untuk ambil trading book. Tapi lebih di arah ini ada di balance sheet yang kita tradingkan, gitu. Apakah ada risiko? For sure ada, gitu kan ya. Jadi mungkin semua makanya harus hati-hati juga di saat masuk ke exchange. Itu pasti ada risikonya. Terutama kalau mereka itu memang ya harus menggerus terus gitu ya balance sheet-nya, terus lagi apalagi lagi bear market gitu kan, loss dan lain-lain. Tapi ini dan mungkin lebih make it clear juga ya, bro. Secara regulation memang dibolehkan untuk trading diperbolehkan dari balance sheet ya, Oke. bukan customer fund. Oke. La cocaïne a pris ma famille. Je suis